Satu, masih penyimpan dendam ya sama Pak Jokowi. Nah, yang kemudian berikutnya, ini Prof. Mahfud MD bikin Pak Jokowi tidurnya tidak nyenyak, Bapak ini. Ini kumpulan komen-komen yang kira-kira nadanya mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kadang-kadang Pak Mahfud mengapresiasi, kadang-kadang juga keras mengkritik. Apa Pak penjelasan Bapak tentang ini? Saya jelaskan dulu posisi saya. Saya kok baru mengkritik sesudah keluar gitu. Enggak juga. Ketika saya di Menko Polhukam kan banyak hal yang saya bongkar. Tetapi Menko Polhukam itu lingkupnya kan terbatas. Di sini ada Menko lain, di sini ada pengadilan, di sini ada DPR, di sini ada BPK. Menko Polhukam sedikit. Sejauh yang saya lakukan di Menko Polhukam itu nampaknya baik. Dan saya memang tidak pernah nyerang Pak Jokowi. Tidak boleh tuh di dalam etika politik. Saya di dalam lalu nyerang kan. Saya memilih jalan lain. Misalnya begini ya. Ada isu Pak Jokowi ingin memperpanjang jabatan. Sudah ada menteri-menteri yang bekerja ke masyarakat. Saya pura-pura tidak tahu aja, tapi langsung tanya ke Pak Jokowi. Bapak, ada isu Bapak ingin memperpanjang ini, apa Bapak ingin calon lagi periode berikut? Kan Pak Jokowi pasti bilang tidak. Iya kan? Karena dia, enggak Pak Mahfud, ini saya sudah nyatakan siapa yang saya nampar muka saya, siapa yang ini ingin mempermalukan saya, dan seterusnya. Begitu saya keluar dari Pak Jokowi, saya bilang, saya baru keluar dari ruang Pak Jokowi tidak mau memperpanjang jabatan. Saya tidak peduli kepada menteri lain yang sudah bekerja, tapi ini kan jadi cair lagi. Jadi itu bagian dari strategi Pak Mahfud bagian supaya keluar justru tidak dari supaya ketika di dalam saya tidak menyerang, tapi ketika keluar itu, ketika saya mau menyerang, ya saya harus di luar dong, gitu kan etikanya begitu. Kalau masih di dalam, kan nggak bisa nyerang, gitu ya. Nah, apalagi begini, seandainya Pak Mahfud menang jadi Wapres, saya yakin tidak akan menyerang Pak Jokowi. Nah ini juga, saya kan gini, kalau Anda perhatikan, saya sebenarnya kan menyerang Pak Jokowi itu hanya pada satu momen penting. Sebelumnya ya kritik umum biasa, karena saya capres gitu, cawapres, bicara program, bicara ini kan tidak menyerang Pak Jokowi. Tapi saya menyerang Pak Jokowi itu satu momen, peristiwa 20 Agustus. Ya, ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang isinya itu pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu kembali ke undang-undang pemilihan kepala daerah, tidak ikut putusan MA kan gitu. Kemudian threshold untuk pilkada itu diubah sesuai dengan jumlah suara dan komposisi masing-masing daerah gitu. Nah itu kan sudah bagus putusan MK. Tapi kemudian ada upaya yang menurut saya atas izin, kalau tidak karena suruhan, atas izin Pak Jokowi pada waktu itu, agar putusan MK ini ditolak, dipilih putusan MA. Lu masyarakat kan bergerak pada waktu itu. Saya pun ikut pada waktu itu. Ini tidak benar, ini mau memperpanjang jabatan, ini mau dinasti dan sebagainya. Terus saya serang itu, sehingga pernah ada judul di topik ini, saya meningkatkan level kritik kan, levelnya ditingkatkan lagi, karena sebelumnya kritik umum saja, tapi sesudah itu saya lalu sebut karena itu keyakinan saya, dan itu batas toleransi Pak Mahfud. Itu batas toleransi itu terlewati. Tetapi Anda lihat, apakah saya pernah menyerang pribadi Pak Jokowi? Terutama sesudah pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, rasanya saya tidak pernah lagi. Ini udah selesai Pak Jokowi, sudah jadi rakyat biasa, mau berpolitik apapun, bernego dengan partai apapun asal bisa, itu hak dia. Kita tidak boleh menghalangi dan kita harus hormati. Teman-teman, itulah alasan-alasan Profesor Mahfud MD tadi ya, kenapa dia sering mengkritik dari Pak Jokowi. Ya, tentu inilah memberikan satu pengertian dan wawasan kita, dan juga Profesor Mahfud MD ya memberikan satu etika yang baik di dalam cara berpolitik. Oke, teman-teman, kita beralih pada informasi yang sedang beredar dan heboh akhir-akhir ini, di mana media asing ya menyoroti nama Pak Jokowi atau masuk dalam daftar tokoh terkorup dunia. Dan ini menjadi heboh teman-teman, dan banyak tanggapan-tanggapan yang disampaikan di dalam hal ini. Dan selaku Pak Jokowi juga pernah menyampaikan dan merespon pernyataan itu. Ya, katanya silakan dibuktikan saja. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya mengenai ya Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia ini. Apa tanggapan dari pengamat politik yaitu Rocky Gerung ini? Rocky Gerung sebut untuk membuktikan dugaan korupsi Jokowi tidak diperlukan peralatan hukum karena sudah rusak. Nah, ini kata dari Rocky Gerung teman-teman. Ya, untuk membuktikan dugaan korupsi Jokowi tidak diperlukan peralatan hukum karena hukum sudah rusak, kata dari Rocky Gerung ini.
Nah, teman-teman, kita lanjut. Pengamat politik Rocky Gerung turut menyoroti sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setelah masuk sebagai tokoh terkorup di dunia berdasarkan hasil riset Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP. Nah, menurut Rocky Gerung, teman-teman, ya, bahwa terlihat wajah Jokowi yang dinilai bingung sekali, jengkel ketika wartawan menanyakan responnya terkait penetapan sebagai pemimpin korup versi OCCRP. Ya, memang kalau kita lihat ya raut wajah dari Pak Jokowi dan juga diamati oleh Rocky Gerung, maka terlihat jengkel, kata Rocky Gerung, ya, Jokowi ketika wartawan menanyakan tanggapannya tersebut, ya, di dalam namanya termasuk ya dalam daftar OCCR tersebut. Nah, beliau Jokowi kan bertanya yang mana yang dikorupsi atau apa buktinya tuh. Justru dalam upaya membuktikan hukum pun tidak mungkin diberikan karena rezimnya otoriter, kata Rocky Gerung. Dengan menirukan pernyataan Jokowi pada kanal YouTube Rocky Gerung Official Kamis ya 2 Januari 2025. Nah, kemudian teman-teman, Rocky kemudian mengibaratkan Jokowi seperti maling yang menginginkan pembuktian. Menurutnya, mengibaratkan ini akibat pernyataan Jokowi yang meminta bukti terkait penetapannya sebagai tokoh korup di dunia versi OCCRP. Ya, memang teman-teman, ketika Pak Jokowi merespon dari hasil OCCRP tersebut, maka Pak Jokowi yang meminta bukti, ya, apa buktinya, dan kita mengharapkan juga kepada Pak Jokowi soal ini, kalau memang ya tidak benar-benar melakukan hal itu, ya pasti kan ada cara-cara menggugat ya media tersebut, kenapa ya memberitakan hal yang tidak sesuai, ya, memberitakan hal yang merugikan Pak Jokowi sendiri. Ya, dengan kalau tidak benar ini merugikan Pak Jokowi sendiri, karena ini diberitakan di seluruh dunia, teman-teman, dan seluruh dunia tahu tentang Pak Jokowi bahwa salah satu tokoh terkorup dunia. Oke. Nah, kalau ada orang di depan maling tersebut udah terabas kepalanya, kalau bertanya mana buktinya, kalau gue nyuri jelas Rocky. Nah, Jokowi, kata Rocky, dalam 10 tahun kepemimpinannya juga sudah merusak sistem hukum Indonesia yang sekarang menjadi ambruk dan berakibat pada poin-poin bernegara yang telah rusak. Nah, hal itu kan membuat masyarakat tidak mungkin menerangkan secara hukum dan secara poin-poin demokrasi. Loh, demokrasinya saja sudah dirusak, jelas Rocky. Nah, Rocky menegaskan bahwa untuk membuktikan dugaan korupsi tidak lagi diperlukan peralatan hukum, karena sistemnya hukumnya sudah dikendalikan dari pusat kekuasaan langsung. Nah, dan itu yang menerangkan mengapa bagian paling penting yaitu konstitusi dirusak oleh Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi, kan begitu cara berpikirnya, tegas Rocky Gerung. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang menanggapi Jokowi yang masuk dalam nominasi ini. Selain melihat dari raut wajah Jokowi, Rocky juga mengatakan terdapat semacam keinginan dari para pendukung Jokowi untuk membuktikan bahwa hasil riset dari OCCRP itu tidak benar adanya. Nah, silakan, sebetulnya Pak Jokowi protes sebagai mantan presiden. Kita tidak ingin Jokowi disesatkan oleh opini publik. Mereka merasa bahwa itu penyesatan opini, jelasnya sambil meniru pernyataan pendukung Jokowi. Nah, Pak Jokowi mesti lakukan semacam tuntutan pidana saja ke jurnalis internasional itu, sambungnya, masih menirukan pernyataan pendukung Jokowi. Nah, terakhir Rocky mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa menuntut hasil riset terkait penetapan Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia versi OCCRP. Apa yang mau dituntut? Ya, memang nggak ada, karena sifat dari investigasi itu tidak memungkinkan
data-data itu diungkapkan secara faktual. Jurnalisme investigasi itu hanya menyampaikan kejujuran, ya, pungkasnya. Nah, itu teman-teman yang mengenai respon dari Rocky Gerung, di mana Pak Jokowi masuk dalam nama tokoh terkorup di dunia ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi, ya harus ya digugat ya jurnalis internasional tersebut kalau memang ya Pak Jokowi tidak benar-benar melakukan korupsi, karena itu sangat membahayakan pribadi Pak Jokowi juga. Jadi ya karena ini sudah didengarkan oleh masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke, dan tentu mereka mengetahui ya hal ini dari media tersebut. Tentu ya media tersebut memberikan satu pertanggungjawaban ya dengan cara mereka memberikan pertanggungjawaban ketika Pak Jokowi melakukan satu jalur hukum menggugat ya media tersebut, ya karena kalau Pak Jokowi tidak melakukan itu atau diam saja, maka tentu publik atau dunia ya percaya bahwa Pak Jokowi adalah orang tokoh terkorup dunia. Kenapa? Karena tidak ada upaya untuk melawan hal itu. Ya, sehingga kalau ada upaya melawan hal itu, maka ya dunia juga mengetahui bahwa itu tidak benar. Nah, itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.